wa qad ra'ayna an nadhkura tarafan mimma warada fil jihad minal ayat wal akhbar. Pertama, saya akan mengkutip, menyampaikan tentang jihad ini dari Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan fil amri bil jihad fisabilillah, berkaitan dengan kapan kita itu mesti jihad di jalan Allah, wa fi fadlihi, dan keutamaan jihad, tatmiman lil faedah, sebagai penyempurna faedah dari kitab ini. Wa hadzal mawdu' min ansab mawadhi' li dzikri dzalik. Setelah kita membahas amar ma'ruf nahi mungkar, maka tema ini tepat untuk kita sebutkan. Karena li'annal jihad min aqsamil amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Karena jihad ini bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Wa huwa a'laha, dan justru paling tingginya amar ma'ruf dan nahi munkar adalah jihad fisabilillah. Wa asyrafiha wa afdaliha, dan paling mulianya amar ma'ruf dan nahi mungkar dan paling afdalnya adalah berjihad di jalan Allah. Li'annahu amrun bi ra'sil ma'ruf, karena jihad ini adalah perkara yang berkaitan dengan pangkalnya kebaikan, yaitu memerintahkan orang untuk bertauhid dan memeluk agama Islam. Wa nahyun an afhashil munkarat wal atham, dan mencegah orang itu untuk berbuat kemungkaran dan dosa. Dan apakah kemungkaran dan dosa yang paling parah? Kufur. Wa awwalul jihad ad-da'wah ilal Islam. Langkah awal berjihad itu adalah menyerukan, mengajak orang untuk masuk Islam. Thummal qital bisayf, kemudian kalau sudah itu nggak bisa, baru mengangkat pedang untuk perang. Ya, nah nanti apa orang semuanya kita suruh masuk Islam, kalau nggak saya bunuh? Bukan itu. Sudah disebut sama Allah la ikrah fiddin, nggak ada paksaan. Nanti kita akan bahas kapan Rasulullah itu berjihad. Kalau tidak ada kezaliman sebelumnya, kalau tidak ada serangan sebelumnya, kalau tidak ada sisi bahaya yang akan menimpa umat Islam sebelumnya, nggak akan ada jihad fisabilillah. Perang itu nggak ada. Sejarah membuktikan Islam itu tidak pernah mendahului peperangan, kecuali kalau diserang, dizalimi, atau orang-orang yang terzalimi itu teriak. Disitulah nantinya ada jihad fisabilillah. Wa qad warada fil jihad minal ayat wal akhbar ma yatulu dzikruhu. Hadis-hadis maupun ayat yang mengungkap tentang keutamaan jihad banyak. Wa yata'adzar hasruh, kalau ditulis semua sak kitab, enggak mungkin kita bisa membatasinya. Wa nahnu nadhkuru min dzalik syai'an yasiran tabarrukan. Saya akan sebutkan beberapa ayat untuk mengambil berkah. Bidzikri hadzal asli syarif min usuliddin, untuk menyebutkan agar kita tahu bahwa jihad ini bagian daripada asluddin, pokoknya agama.
alladzi a'azzallahu bihil Islam wal muslimin, yang dengan jihad itulah nyampai Islam sampai detik ini kepada segenap umat manusia. Kalau umpama dulu Nabi Muhammad gak jihad, dihabisin semua, mati nggak ada Islam, terus buyar. Dan Rasulullah itu ketika berjihad pertama kali itu karena umat Islam sudah gak kuat dengan perbuatan semena-mena orang kafir Quraisy. Sampai Sayyidina Hamzah memaksa Rasulullah, ya Rasulullah, wes ayo, sampai maksa. Sampai akhirnya Sayyidina Hamzah minta maaf sama Rasulullah karena maksa untuk jihad. Rasul tidak mau. Karena kalau nggak ada perintah dari Allah, enggak. Dan jihad itu seakan-akan langkah akhir. Kalau ada langkah lain yang bisa ditempuh, langkah lain yang bisa ditempuh. Makanya disebut wa adzalla bihi syirk wal musyrikin. Dengan jihad fisabilillah hinalah kesyirikan dan kekufuran. Qala Allah Ta'ala kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan untuk kalian berjihad, dan Allah tahu itu sangat berat buat kalian. Kalian nggak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi sesuatu yang kalian nggak suka itu di situ mungkin ada kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya kadang kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu justru yang terburuk untukmu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan engkau tidak mengetahuinya. Wa qala Allah Ta'ala wa qatilu hatta la takuna fitnah. Dan berjihadlah, perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah. Wa yakunu dinu lillah, hingga jadi agama itu hanya untuk Allah. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah memberi keutamaan yang besar buat orang yang keluar berjihad di jalan Allah dibanding dengan mereka yang tidak berjihad. Wa darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, dan mendapatkan derajat yang tinggi, ampunan dan rahmat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Negeri ini sendiri kalau nggak ada jihad, ya sampai sekarang kita nggak merdeka. Iya. Jihad itu kalau dianggap radikal, teroris, berarti negeri ini terorisnya adalah Panglima Sudirman. Panglima Sudirman itu guru ngaji dan cikal bakal tentara di negeri ini. Kemudian juga ada Hizbullah, kiai-kiai, para habaib, murid-murid mereka ketika menghadapi bala tentara baik dari Belandanya, baik dari Portugisnya, baik dari Inggrisnya, Jepangnya, yang selalu menghembuskan rohnya jihad ini para ulama. Kewalahan para penjajah ini karena ada roh jihad di umat Islam. Hingga akhirnya negeri kita ini merdeka
dan termasuk yang memberikan perintah fatwa berjihad adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika itu seperti itu. Nah, akhirnya yang menikmati kita sekarang ini gara-gara jihad ini. Kalau nggak ada jihad dari para ulama dulu, nggak mungkin. Orang-orang nasionalisme saja yang mengusir penjajah nggak mungkin. Ya. Hanya sejarah itulah kadang-kadang guyonan. Kayaknya seakan-akan negeri ini merdeka di tangan 1-2 orang. Masuk iso. Kalau nggak didukung oleh waktu itu para mujahidin, nggak mungkin. Maka itu karena mendengar keutamaan jihad inilah mereka berjihad. Ya. Cuman juga jangan ayat-ayat jihad ini dipakai untuk umat Islam. Ya. Jihad ini kan buat orang kafir. Tapi kadang ayat-ayat jihad ini sekarang diarahkan buat sesama Islam. Ayo kita jihad memberantas kemunafikan, kemungkaran, bid'ah, syirik dan lain-lain. Takbir, Allahu Akbar. Robohkan masjid-masjid yang di situ ada tahlilan. Ini jihad model apa ini? Ya. Jadi kadang-kadang ayat-ayat ini dipakai untuk saudara kita muslimin sendiri. Hati-hati. Makanya harus dipahami betul. Selalu yang namanya jihad itu dengan orang kafir. Faqtulul al-musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kullu marsad fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Ketika perang, bunuhlah orang-orang kafir sampai mereka beriman. Ya, sampai mereka beriman, melaksanakan sholat dan semuanya, melaksanakan zakat dan lain-lain. Ya. Sebab tawanan perang itu nanti macam-macam. Kalau kita belajar bab jihad ini, kan kita ditawan juga menawan. Ulama menulis dalam kitab fikih itu tentang bagaimana dahulu Rasulullah ketika menawan tawanan. Karena perang ada tawanan perang. Kalau laki-laki, kalau perempuan dan anak kecil jadi budak. Ya, perempuan, anak kecil jadi budak. Kemudian kalau laki-laki dewasa yang ikut perang itu ada 4 pilihan. Pilihan pertama dibunuh. Tawanan itu dibunuh. Kalau dilihat membahayakan, ini ucul bakal merangi umat Islam lagi. Dan ini orang berbahaya, maka dibunuh. Ya, beringas-beringas ini pateni ya. Kalau dilepas bahayanya buat umat Islam. Bunuh. Yang kedua, ditukarkan uang. Tukar uang. Selama dia tidak membahayakan, tapi dilihat bahwa ini orang keluarganya kaya raya, ayo. Ini kalau dilepas, walaupun dia akan merangi lagi nggak bahaya, karena dia nggak beringas, nggak membahayakan. Nanti mending oleh duit daripada uang ini. Ayo wani piro? 1M, 2M. Saya bayar 2M, bebaskan. Enggak bebaskan, di duit 2M. Tidak tebusan. Atau tukar menukar tawanan. Tukar menukar. Ijolno sing umat Islam ada 2-3 itu, saya ini 2-3 ijol. Tawan.
atau dibebaskan dengan syarat. Kalau tawanan itu pinter, hitung-hitungan, nulis, suruh ngajari 10 orang umat Islam menulis, membaca, kemudian hitung-hitungan. Kalau bisa 10 orang itu jadi pinter, dilepaskan. Biayanya ilmu. Dan itu juga karena kalau orangnya nggak bahaya. Ini seperti itu. Kemudian banyak ayat yang lain, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Keutamaan orang yang mereka beriman, kemudian berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, nyawa mereka, itu paling tinggi derajatnya di sisi Allah dan mereka lah orang yang menang. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Dapat surga, dapat kenikmatan dan lain-lain, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di surga. Innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Itulah pahala besar yang Allah berikan untuk mereka yang berjihad di jalan Allah. Ini keutamaan orang yang jihad. Makanya jadi satu cita-cita buat orang beriman adalah mati dalam keadaan jihad. Karena besarnya keutamaan ya, mati dalam keadaan syahid. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sama ayat ini, jihadlah dengan hartamu, dengan nyawamu, ya, itu yang terbaik untuk kalian. Wa udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ayat ini mulai menyebut dan diizinkan bagi mereka orang-orang itu yang diperangi, ya, yuqatalun bi annahum dzulimu, secara zulum, untuk berjihad. Ini sudah mulai. Selalunya izin jihad itu ketika kita itu dizalimi, kita diperangi, dijajah, kita langsung perang. Tapi kalau diem-diem menjajah itu kan bukan jihad fisabilillah itu. Ya. Kemudian innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fil Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Masih berkaitan dengan ayat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, membeli dari nyawa mereka dalam berjihad itu untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka membunuh dan dibunuh, maka mereka mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah. Itulah ayat-ayat yang mengungkap tentang keutamaan jihad. Nanti kita akan bahas sebab-sebab jihad dan bagaimana ketentuan berjihad yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, berjihadlah dengan orang-orang musyrik baik melalui harta, nyawa maupun lisan. Wa su'ila alaihi salatu wassalam an afdhalil a'mal. Rasulullah ditanya paling afdalnya amal itu apa? Pertama iman kepada Allah, yang kedua jihad di jalan Allah. Dan Rasulullah juga ditanya mana amalan yang paling afdal, beliau menjawab iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian jihad fisabilillah, kemudian haji yang mabrur. Rasulullah SAW beliau bersabda, berjihadlah kau di jalan Allah. Wa man qatala fisabilillah fawaqanaqa wajabat lahul jannah. Dan barang siapa yang dia itu berjihad kemudian meninggal, maka untuknya surga.
Kemudian hadis lainnya, seorang datang kepada Rasulullah, manusia mana yang paling afdal? Beliau menjawab, mukmin jihad di jalan Allah dengan nyawanya dan hartanya, itulah paling afdalnya manusia. Kemudian selanjutnya ya, baru amalan-amalan yang lainnya. Ini keutamaan. Berjihad di jalan Allah lebih afdal dari dunia dan segala isinya. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah dengan penuh keimanan kepada Allah dan keyakinan kepada Rasulnya, maka aku jamin untuk dia masuk surga. Kemudian walladzi nafsi Muhammad biyadihi laula an asyqa 'alal muslimin ma qa'adtu khilafa sariyah taghzu fi sabilillah ta'ala. Kalau umat Islam itu tahu tentang bagaimana besarnya karunia yang Allah berikan bagi orang yang meninggal di jalan Allah, niscaya mereka enggak istirahat di rumahnya, keluar terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, amalan apa yang mengimbangi mirip dengan pahalanya orang berjihad? Rasul menjawab, la yastati'un, enggak ada. Kemudian tanya lagi, lain amalan? Enggak ada. Sampai yang ketiga, mathalul mujahid fisabilillah kamathali shaim al-qaim al-qanid bi ayatillah. Orang jihad itu berdapat pahala seperti orang yang puasa, kemudian bangun malam, kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, tidak pernah kenal lelah ya. Seperti itu keutamaan yang disebut dengan jihad. Rasul bersabda, inna fil jannah mi'at darajah, sesungguhnya surga itu ada 100 darajat, dan Allah berikan bagi orang-orang yang jihad fisabilillah di derajat yang paling tinggi, dan padahal antara derajat itu tingginya seperti langit dan bumi. Kemudian Rasul bersabda, tidaklah kaki seorang mujahid yang kena debu kecuali kaki itu diharamkan untuk disentuh api neraka. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang nangis takut kepada Allah, sebagaimana gak mungkin air susu yang sudah keluar dibalikin lagi, dan gak mungkin debunya para orang mujahid fisabilillah untuk disentuh dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, setiap mata menangis nanti di hari kiamat, saking menakutkan dan tegangnya hari kiamat, kecuali mata yang di dunia ini sering nangis karena takut kepada Allah, dan mata yang dipakai untuk begadang menjaga lawan dan musuh. Apa itu jenisnya? Patroli. Mata yang dipakai untuk patroli jihad di jalan Allah itu enggak akan menangis. Banyak hadirin, itu semuanya tentang keutamaan jihad fisabilillah. Kemudian ada lagi keutamaan membiayai orang yang jihad. Walin nafaqah fisabilillah wa i'anatul ghuzah fadlun wa thawabun azim. Man jahaza ghaziyan fisabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang ikut membiayai orang berjihad, dia ikut berjihad. Ya. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlih bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang memelihara keluarganya orang yang jihad fisabilillah dengan memberi makan dan merawatnya, maka berarti mendapat pahala seperti yang berjihad di jalan Allah. Ya. Ja'a rajulun ila Rasulillah binagah makhtumah. Faqala hadhihi fi sabilillah, faqala lahu alaihi wasallam laka biha yaumil qiyamah sab'amiyat naqa kullaha makhtumah. Seorang memberikan kendaraan onta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bagi ini, aku berikan ini untuk jihad di jalan Allah. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat kau diganti dengan 700
onta seperti ini dengan sempurnanya. Barang siapa yang memberikan nafkah orang jihad di jalan Allah akan dilipat gandakan minimal 700 kali lipat. Barang siapa memberikan hartanya untuk orang yang berjihad tapi dia nggak berjihad, maka dia mendapatkan setiap dirham 700 kali lipat. Barang siapa yang dia memberikan nafkah untuk dirinya sendiri dalam berperang, maka dia mendapatkan 700.000. Jadi kalau jihad dengan hartanya juga. Ini keutamaan orang yang membiayai orang berjihad. Nah ini ayat-ayat dan hadis ini jelas tentang keutamaan jihad, dan memang harus ada. Kalau negeri kita ini dulu nggak ada jihad, terus kalau Islam entek wis. Karena setiap yang namanya penjajah itu agamanya nggak ada yang sama dengan kita, dan selalu dompleng untuk memurtadkan. Tapi karena kita berjihad di jalan Allah, alhamdulillah hingga detik ini negeri ini masih terjaga keislamannya. Nih, seperti itu. Kalau mengikuti dakwahnya itu nggak murni, tapi mengikuti dengan orang yang menjajah, itu biasanya nggak lama. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bicara masalah jihad, begitu banyak sahabat mereka itu yang mulia dengan jihad. Di antaranya Sayyidina Hamzah. Ya, Sayyidina Hamzah ini meninggal fi sabilillah, jihad. Yang bunuh siapa? Yang bunuh seorang budak yang dijanjikan kebebasan, namanya Wahsy. Yang tak ceritani. Iki saiki manakibe Wahsy. Wahsy ini seorang budak yang ingin merdeka. Bilal juga seorang budak yang ingin merdeka. Podo budake. Ono Bilal, ono Wahsy. Tapi Bilal memilih kemerdekaan itu dengan perjuangan. Nekat memeluk agama Allah walaupun disiksa. Wahsy nggak mau. Wahsy kepingin merdeka, akan tetapi nggak mau berjuang, maunya enak. Bilal disiksa, akhirnya dimerdekakan oleh Rasulullah. Yang ngasih uang siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tapi yang memerdekakan Rasulullah, makanya Rasulullah disebut dengan Maula Bilal. Yang memerdekakan Bilal adalah Nabi, bukan Sayyidina Abu Bakar. Yang danai Sayyidina Abu Bakar. Dan akhirnya Bilal menjadi sahabat yang baunya, yang sejarahnya harum. Wahsy pingin, dia ini budaknya Hindun. Hindun itu suaminya siapa namanya? Abu Sofyan. Ya. Muawiyah, Abu Sofyan dan Hindun ini ikut perang di perang Badar. Ya, Abu Sofyannya ini ikut perang. Keluarganya meninggal, orang tuanya atau saudaranya meninggal banyak di perang Badar. Akhirnya dendam, karena yang membunuh keluarganya adalah Hamzah. Itu Hamzah. Nek Hamzah itu Hamzah ya itu. Alif ba ta itu Hamzah ya ha. Lek Hamzah ha artinya macan. Sayyidina Hamzah ini memang kendel, berani. Banyak orang Arab Quraisy itu takut. Kalau perang itu di dadanya itu kan pakai besi atau apa jenenge gue.
tameng yang ditempel di badan dari kulit atau besi supaya kalau ditombak kadang itu bisa menghalangi senjata. Nek saiki disebut apa? Anti peluru lah istilahnya. Tapi kalau Sayyidina Hamzah itu justru kalau perang dikasih bulunya angsang. Supaya tahu iki lho Hamzah. Kalau nanti mateni aku. Kan orang kalau perang itu kan jangan kelihatan. Pokoknya perang geruduk. Ya, pedang-pedangan selesai. Tapi kalau Sayyidina Hamzah saking nekatnya, beliau tuh ngasih ciri dan tanda, ini loh saya. Jadi lek kon sing gak seneng mbek aku patenono aku, iki lho aku. Itu dikasih. Ini saking beraninya. Dan orang berani itu kalau perang baru kelihatan. Anggapan lek zaman saiki ojo perang lah, tawuran. Ono gak arek nom-nom. Kon iki kendel apa gak iso didelok lek pas tawuran. Ono sing ngomongin nekat pas tawuran belayu pertama. Ono sing wanine gerudukan nek dhewean keweden. Ini ketemuan. Jadi orang itu berani dan tidak, hatinya orang itu tahu dan tidak berani itu kalau sudah di medan perang. Belayu apa gak? Itu. Lah perang sekarang ini nggak menunjukkan keberanian. Israel kemarin numpak tank pempes sampai ngompol. Ya. Anda tahu, saya baca di buku, orang-orang Amerika itu kalau perang di Vietnam, perang di mana, pulang banyak yang stres, banyak gila. Karena mestinya nggak berani. Tapi dipaksa dengan biaya militer yang tinggi. Loh, sampean nggak tahu. Biaya perang itu besar loh. Sopo ate bela negara, nggak mungkin. Duit. Ya. Tahu berapa besar keuangan dananya ketika perang baru. Ya batu ya gabus. Nek menang soge, nek melarat ya mati, nek mati ya mati wis ngono. Untuk semurni tidak ada uang semua ini. Ya, kecuali jihad fisabilillah, i'la kalimatillah. Kemudian di perang Badar, Sayyidina Hamzah ini membunuh keluarganya Abu Sufyan, Hindun istrinya. Marah, cari pembunuh bayaran. Siapa yang bisa membunuh Hamzah? Apa yang dia inginkan saya beri. Akhirnya Wahsy bersedia untuk menjadi pembunuh bayaran. Keinginannya apa? Merdeka. Deal. On mateni Hamzah merdeka. Akhirnya perang Uhud. Uhud itu satu gunung di antara gunung yang lain. Namanya aja Uhud. Uhud itu kan jamaknya Ahad. Ahad jamaknya Uhud. Nih, gunung-gunung ini di antara gunung itu ada namanya Uhud. Perang di situ. Nabi sudah memberikan arahan yang tepat dalam peperangan karena strateginya Rasulullah ini top dalam perang. Di perang Uhud itu menang, tapi karena sebagian sahabat nggak nurut sama Rasulullah, sudah dibilang jangan turun dari bukit. Tapi ketika melihat orang-orang kafir itu lari, mereka mundur, mereka turun. Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Akhirnya muter, diseranglah umat Islam dari daya segi.
belakang dan depan. Tapi kalau mereka nggak turun, orang yang mau muter tuh dipanain, nggak berani. Jadi harus lewat depan-depanan. Jadi perangnya depan-depan. Mereka mau mundur gini, mau ngelilingi, mau gempur nggak bisa, karena di gunung ini ada pasukan panah. Lah pasukan panah ini lihat umat Islam sudah menang, karena orang kafir ini mundur, mereka turun. Khalid lihat pasukan turun, langsung mundur, muter. Yang dikejar lihat dari belakang nyerang, balik lagi. Jadi umat Islam ketika itu diserbu dari dua sisi. Dalam sejarah sampai disebutkan umat Islam saking bingungnya sampai bunuh-bunuhan sendiri, saking bingungnya. Disitulah kesempatan Wahsy mengincar Hamzah. Dia ahli menombak, diincar tombak, des, kena dadanya, meninggal dunia. Ya. Nggak cukup ketika meninggal umat Islam lari, mundur, Rasulullah juga mundur dan Rasulullah luka di situ yang serius, buncur kepalanya, giginya tanggal. Jadi memang belajar perang itu ya tak kandani. Kon lek ate belajar perang, belajar bela diri, ojo belajar kebal. Nabi lo gak kebal. Ini kadang orang-orang ini mau jihad belajar kebal. Apa kan belajar kebal? Ate mangan beling ini. Ya sudah, belajar bela diri yang baik. Kalau mati ya mati. Kemudian datang Hindun melihat jenazahnya Hamzah disembelih, dimakan hatinya, dimakan hatinya, saking pegel. Kemudian Sayyidina Hamzah tidak dimandiin, tidak dikafanin, langsung dikubur. Sampai sekarang kuburannya di Uhud masih ada. Di antaranya Sayyidina Hamzah, ya. Dan banyak sahabat yang lain, di antaranya Ghazilul Janazah itu, panjang nanti kalau diceritakan. Nah, Wahsy ini yang membunuh Sayyidina Hamzah membuat sakit hati Rasulullah. Pamannya yang paling dicintai, yang mati-matian membela Rasulullah itu dibunuh oleh Wahsy. Tapi Rasulullah menyerahkan semua. Memang jihad ya sudah harus ada konsekuensinya, resikonya. Jihad lagi dan akhirnya Rasulullah ketika itu menang. Umat Islam menang, menguasai Mekah tanpa peperangan karena jumlahnya terlalu banyak. Terus gak usah perang. Nah itu loh, lihat kenapa Fathu Mekah nggak mengeluarkan pedang. Padahal kalau waktu gempur Mekah itu habis, karena di situ sudah nggak ada perlawanan. Makanya Rasulullah masuk dengan tidak pakai senjata. Dikuasailah kota Mekah ketika itu. Wahsy takut, hilang. Ketika Fathu Makkah, Wahsy lari. Kemana? Syam, Suriah ya. Tidak tahunya setelah berapa tahun kemudian umat Islam berkembang kemana-mana sampai ke Suriah. Pokoknya Wahsy ini mau lari kemanapun di situ Islam nyampe. Akhirnya Wahsy menyerahkan diri dan masuk ke agama Allah. Hukumnya kalau orang sudah menyerahkan diri tanpa peperangan nggak boleh dibunuh. Tapi kalau pas perang, di tengah-tengah peperangan menyerahkan diri, nah ini lain, beda acara ini. Apalagi sudah membunuh berapa orang, terus kemudian mau dibunuh dia nyerah, nggak bisa. Ini nggak pakai perang Wahsy. Cuman kata Rasulullah ketika itu, boleh Wahsy itu masuk Islam dan sampai ke Madinah asal jangan berhadapan dengan saya. Kenapa?
Saya kesian Wahsy. Bisa-bisa dia dimurkai Allah, sebab kalau saya lihat Wahsy saya ingat Hamzah. Kalau saya ingat Hamzah saya sedih. Lah Allah kalau sudah lihat nabinya sedih, yang membuat sedih itu dimurkai. Saya bukan dendam. Gak mungkin Nabi Muhammad dendam. Gak mungkin. Ya, Rasulullah sudah membiarkan Wahsy masuk Islam. Tapi kalau saya lihat Wahsy, ingat Hamzah, sedih saya. Lah yang buat sedih Nabi itu bahaya. Jangan, kesian dia. Jadi akhirnya Wahsy itu tidak tinggal bersama Rasulullah, harus jauh. Yes. Wahsy kebingungan karena punya satu dosa yang gak mungkin dilupakan di sejarah Islam, membunuh paman Rasulullah Sayyidina Hamzah. Sampai suatu saat di Yaman ada orang ngaku nabi, namanya Musailamah. Siapa? Musailamah. Oleh Rasulullah diberi gelar Musailamah Al-Kadzdzab, pendusta, ngaku-ngaku nabi. Musailamah ini top, umatnya banyak, berhasil memikat pengikutnya untuk beriman. Ya. Hingga akhirnya ngerogoti umat Islam. Musailamah disuruh tobat. Kamu jangan ngaku-ngaku nabi wahai Musailamah. Nggawa fitnah ini. Tobato. Kalau kau kepingin kekuasaan, kepingin apa, aku beri. Tapi kalau kau mengatasnamakan dirimu seorang nabi, menipu umat, bahaya untuk umat Islam, kau akan kuperangi. Siap Musailamah, nantang, ayo perang. Karena banyak umatnya itu di Yaman. Dan punya ayat-ayat sendiri, punya wahyu sendiri. Ya, ada beberapa, saya kalau baca ketawa, ayat-ayat yang dibuat oleh mereka, ayat-ayat bohongan itu. Sampai akhirnya perang. Nah, Rasulullah benci betul dengan Musailamah ini. Disitulah Wahsy ingin membunuh Musailamah, ngobati luka Rasulullah. Dan akhirnya ketika itu peperangan antara umat Islam dengan umatnya Musailamah terjadi. Dan betul, dengan tombaknya ikut perang Wahsy. Sampailah ketemu dengan Musailamah, ditombak dari jauh seperti bunuh Sayyidina Hamzah. Dus, mati Wahsy. Berkata Wahsy, ya, laqad qataltu khairan nas. Aku pernah membunuh sebaik-baiknya manusia yaitu Hamzah, wal'an qataltu syarron nas, dan sekarang saya bunuh seburuk-buruknya orang yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, itu dibunuh akhirnya. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perang itu mesti ada, tapi kapan saatnya? Ya. Nah, kalau sekarang kita ini mau jihad, apanya yang mau dijihad? Jihad dengan pedang, dengan senjata. Di antara kita nggak ada musuh ini. Musuh yang menjajah kita secara jelas-jelasan, ini nggak ada. Berarti kita tetap harus jihad yang lain. Jihad mengislamkan orang dengan cara media sosial, akhlak yang baik. Jihad dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Ini jihad semua ini. Ya, ini jihad yang kita pilih saat ini. Tapi kita masih membahas tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat heroiknya para sahabat ketika berjihad, menumbuhkan dalam hati kita itu keimanan yang kuat. Ya.
Wong biyen iku masuk wong wedok iku gak melok jihad di medan perang. Tapi mereka ikut membakar semangatnya para sahabat. Saya pernah baca kitab Sirah Halabiyah, itu disebutkan ba'dhu nisa'il Arab, sebagian perempuan di Arab ketika Islam dulu itu, kalau suaminya pulang jihad belum menang diusir. Sampai rumah gawa pedang sembarangan. Ya apa menang kan? Turun mari, mulai metu-metu. Ojo mulai kan sini-sini aja. Loh, kesel aku, mulai balik, jangan, enggak usah keluar, atau enggak saya keluar dari rumah ini. Saya enggak mau punya suami saya pulang lari dari medan perang. Sampai seperti itunya. Jadi mereka itu kadang-kadang mau pulang, kalau belum selesai perangnya mau pulang malu dengan istri mereka. Saya kira enggak. Katanya berangkat digondeli ya gak berangkat. Ojo meneh jihad pengajian ya gak oleh kok. Ya. Kenapa mereka kok seperti itu? Karena mereka itu kadang-kadang bangga kalau suaminya meninggal di jalan jihad fisabilillah. Anaknya meninggal jihad fisabilillah, bangga. Anakku jadi korban jihad fisabilillah. Alhamdulillah ya Allah. Kan yang namanya mujahid itu nanti bisa memberi syafaat keluarganya. Jadi satu kebanggaan kalau ada orang mati di jalan syahid. Ya, karena seperti ini itu tadi. Yang kasihan itu siapa hadir? Khalid bin Walid. Ya ini saya katakan kasihan, mendambakan mati di medan perang bertahun-tahun, mulai dia masuk Islam kepingin mati jihad, gak mati-mati. Badannya itu kalau dibuka, bekas tombak, bekas panah, bekas itu sudah nggak utuh, badannya sudah nggak utuh, suwek kabeh awake. Tapi nggak mati-mati. Dan ini karena doanya Rasulullah. Rasul mengatakan Khalid bin Walid Sayfullahil Maslul. Kalau mau tahu pedangnya Allah yang tajam terhunuskan di muka bumi ini, lihat Khalid bin Walid. Lah kalau Khalid matinya di medan perang, masuk pedangnya Gusti Allah mati. Subhanallah. Jadi akhirnya Khalid nggak dimatikan di medan perang, karena ini dapat langsung julukan pedangnya Allah. Nggak mungkin pedangnya Allah mati di medan perang. Jadi akhirnya matinya di ranjang di rumahnya sambil meneteskan air mata. Kok gak mati di tengah medan perang. Ini seperti itu hadirin. Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala para syuhada. Amin. Dan dikumpulkan kita dengan para syuhada kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil